Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi di sini hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Kita akan belajar subtema 3 yaitu usaha pelestarian lingkungan. Dan kita akan belajar pada pembelajaran keempat yaitu tentang keragaman usaha ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Jadi di sini ada teks yang menjelaskan tentang kegiatan usaha ekonomi dan bagaimana cara menghargainya. Baik, untuk paragraf 1 dan 2, Ibu mau Mazida untuk membacakannya. Baik, Bu. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, dan pengusaha. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan diperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Baik, untuk paragraf yang selanjutnya, ketiga dan empat, Ibu mau Salsabila untuk membacakannya. Baik, Bu. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara disebut distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Baik, untuk paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang bagaimana proses produksi pakaian. Jadi pakaian kalian kenakan itu banyak prosesnya yang dilalui sampai dia bisa menjadi pakaian yang kalian kenakan itu. Dan di sini ibu akan menjelaskannya ya. Jadi untuk menghasilkan pakaian itu tuh dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya itu produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain atau benang. Nah, kain ini tuh diperoleh dari perusahaan pemintaian benang. Nah, bahan baku benang seperti kapas itu dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas yang dihasilkan oleh petani kapas untuk menjadi benang. Nah, kapas ini dipintai terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga dia dapat menjadi kain dan selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nah, jadi proses panjang dari pakaian yang kita kenakan sehari-hari ini ya. Baik, di sini ada menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ibu mau tanya ke kalian, kalian tahu tidak bagaimana bentuk menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ada yang tahu? Oh ya Bu, Ya, silakan. membeli dagangan mereka. Contohnya membeli jajanan di warung dekat rumah Bu. Iya, betul. Yang dibilang Rehan itu betul ya, di mana kita mendukung usaha mikro kecil-kecilan yang ada di sekitar kita. Jadi kita dapat menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain yang ada di dekat kita. Untuk bentuk lainnya atau contoh lainnya, ada yang tahu?
Saya, Bu. Ya, Contoh lainnya yaitu tidak menawar secara berlebihan ke penjual, Bu. ya betul sekali, tidak menawar secara berlebihan. Untuk contoh atau bentuk lain, ada lagi yang tahu? Saya, Bu, Ya, tidak mengejek usaha orang lain. Kita harus berkata sopan dan menghargai. ya betul. Kita tidak boleh menjelek-jelekan usaha ekonomi orang lain. Mau bagaimanapun bentuk usahanya, kita harus tetap menghargainya. Nah, baik, di sini ada yaitu tentang produksi pakaian. Sebelum Ibu memberikan kalian tugas nih, Ibu mau tanya di sekitaran kalian, apa saja sih jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di sekitaran kita ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Contohnya itu penjual sembako, Bu, yang menyediakan kebutuhan untuk masak. iya betul sekali, Salsabila. Untuk contoh-contoh yang lainnya, ada lagi yang tahu? Saya, Bu, Ya, seperti peternak ayam, Bu. iya betul. Untuk contoh yang lainnya, ada lagi yang tahu? Banyak kok contoh di sekitaran kita. Ya, Bu. Ya. Pedagang sayur keliling, Ibu. Ya, betul sekali Rehan. Jadi contohnya aja nih di sekolah kita itu contoh usaha ekonominya itu seperti kantin di sekolah kita itu sudah termasuk contoh kegiatan usaha ekonomi ya. Baik, jadi di sini ada tentang produksi pakaian, yaitu seperti jenis usahanya, seperti petani, pemintai, pemilik, dan pegawai pabrik, dan juga penjahit. Dan juga ada peran dan keuntungan yang diperoleh. Ibu mau kalian mengerjakan ini di rumah, dan saat pertemuan pembelajaran dengan Ibu selanjutnya, silakan untuk dikumpul ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.